Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja aku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para juri yang saya hormati, para panitia yang saya banggakan, dan pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat saya yang berjudul Hormatilah Ibumu. Sebelum saya menyampaikan pidato singkat dari saya akan bertanya kepada kalian. Siapakah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini? Yang pasti ibu kita. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini sampai kita besar seperti sekarang ini. Ibu adalah segalanya bagi kita semua. Para pemirsa yang saya banggakan, marilah sejenak kita melihat ke belakang. Sebelum kita lahir ke dunia ini, ibu mengandung kita selama 9 bulan di dalam rahimnya. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita ke dunia ini. Kurang lebih 2 tahun pemirsa, ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara tangisan rengekan kita waktu kecil. Para pemirsa yang saya banggakan, di masa kita kanak-kanak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasyikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita kepada anak tetangga dan sebagainya. Tak hanya itu pemirsa, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan. Dan seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Para pemirsa yang saya banggakan, tapi sekarang masih banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya, terhadap ibunya. Masih banyak anak yang membentak ibunya, melawan ibunya sampai menyakiti hati ibunya. Dan sampai membuat nangis ibunya. Na'udzubillah, oh na'udzubillah. Sebagai contoh kecil saja, ketika ibunya menyuruh anak itu membeli minyak goreng ke toko sebelah, sang anak dengan kewalahan berkata, "Sorry ya mak, aku lagi Facebookan nih sama teman, gak boleh diganggu. Beli saja sendiri, kan mama punya kaki. Merepotkan saja." Na'udzubillah, oh na'udzubillah. Dan contoh lain teman-teman, ketika ibunya capek-capek mencucikan bajunya, memasak, menanak untuk makan dan minum. Ketika ibunya minta pijat, sang anak berkata dengan kewalahan lagi,
Sorry ya ma, aku lagi uzapan nih sama teman, gak boleh diganggu. Beli saja koyo yang bisa menjas sendiri, kayak di TV itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal pemirsa, dalam hadis Nafi bin Al-Harith As-Saqafi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Salatan. Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa uquqil walidain." Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali memperingatkan para sahabat mengenai besarnya dosa durhaka terhadap orang tua. Subhanallah. Jadi, janganlah engkau durhaka terhadap orang tua, karena orang tua adalah segalanya bagi kita, khususnya ibu kita. Mengapa demikian? Karena surga di telapak kaki ibu. Jika kita tidak menghormati ibu kita, tidak memuliakan ibu kita, tidak membuat senang ibu kita, selalu menyakiti ibu kita, selalu membantah dan durhaka kepada ibu kita, kita tidak akan memperoleh surganya. Karena ridallahu wa ridal walidain wa suhtullahu wa suhtul walidain. Ridha Allah berada pada ridha ibu kita, dan murka Allah berada pada murka ibu kita. Jadi teman-teman, janganlah pernah engkau melawan dan membantah ibunya, walaupun dengan kata ih, dan Itu merupakan dosa besar. Marilah sejenak kita mendoakan ibu kita, khususnya kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pemirsa yang saya banggakan, karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua, khususnya ibu kita. Yang pertama, taat dan berbakti kepadanya. Yang kedua, mendoakannya. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan terhadap ibu kita dan orang tua kita. Para pemirsa yang saya banggakan, bagiku, ibuku adalah malaikatku. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doamu. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Para pemirsa yang saya banggakan, jadi janganlah durhaka terhadap orang tuamu, karena jika kita durhaka terhadap orang tuamu, kita tidak akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naik sepeda ke sekolah, kemudian jatuh kena batu. Saya Alfan Fahrizal dari MA Al-Falah. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah warina wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.